Yus, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin, teman-teman. Ya, jadi lanjut aja langsung seperti biasanya untuk USD Dominance dulu secara time frame 1. Yes, jadi ini adalah outlook yang kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya di beberapa video yang lalu. Dan terakhir kali memang dia ini masih struggling di resistennya ini ya. Ini kan sebelumnya terbentuk seperti triangle pattern gitu ya. Beberapa kali ini sempat false break ya, ketekan mundur lagi ya, terus rebound lagi, ketekan lagi, dan akhirnya dia endlosor atau jebol ya dari trendline support ini nih ya, garis warna hijau ini ya, akan saya tebelin dulu, akan saya perbesar ya. Dia drop, jebol, dan tembus juga dari area lowest terakhirnya dia waktu dia V-shape recovery-nya ya, di sini di box warna kuning bawah ini ya. Ini udah jebol dan kita bisa lihat ya di sini ketika memang dia udah drop ya, kemudian di sini adanya pemantulan untuk sekedar retest aja nih ya, untuk retest aja, kemudian melanjutkan penurunannya kembali ya. Dan next target kemarin juga sudah saya sampaikan di box warna hijau ini, yang sebelumnya menjadi area support and then resistance dari pergerakan si USDT dominance sebelum-sebelumnya. Dan ya sekarang ini dia lagi lumayan tertahan di kisaran 7,5% ya teman-teman untuk si USDT dominance. So kita udah lihat ya, dia dan losor ya, kemudian dia breakdown juga dari triangle patternnya ini ya, mencapai target juga di kisaran 7,5%. Maka untuk Bitcoin itu dikasih sedikit booster lah. Makanya sekarang kan kondisi Bitcoin itu kisaran 20 ribuan dolar gitu ya. Jadi ini lumayan bagus lah untuk USD, dari segi USD dominance dia udah drop teman-teman ya. Cuman untuk nextnya lagi mungkin secara hourly ya, khusus 1 jam ini bisa dipergunakan area sini. Ya, ini ada beberapa area next target support yang perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai. Jadi memang adanya potensi untuk dia bisa rebound di beberapa next target ini teman-teman ya. Seperti di kisaran 7,36, 7,4%, next lagi di kisaran 7,2%, next lagi di kisaran 7,11%. Ya, jadi bisa diperhatikan sekali untuk beberapa next target area support ya, atau tahanan untuk USD dominance secara time frame 1 jamnya, hourly time frame ya teman-teman sekalian, harus diperhatikan atau diwaspadai juga, karena bisa aja chance untuk dia balik rebound gitu ya. Setelah di endlosor seperti ini bisa aja dia balik rebound di beberapa area support yang tadi sudah saya sampaikan sama teman-teman sekalian. Jadi itu beberapa area yang benar-benar perlu sekali diperhatikan atau diwaspadai ya, tadi kisaran 7,4, 7,2 dan 7,11% untuk USD dominance secara time frame 1 jamnya. Next ini untuk Bitcoin dominance untuk time frame 1 jamnya, dia hanyalah tersideways aja ya. Untuk bagian atasnya di kisaran range area sini teman-teman. Ini dia range area sini ya, di garis warna merah tadi kisaran 43,5, 43,6%, sekitar range area itu. Dan bagian bawahnya ini dia terbentuk seperti trendline support ya di sini. Ini kalau saya tarik aja, nah kurang lebih seperti ini. Ini akan saya hapus dulu teman-teman ya, garis-garis ini biar nggak terlalu pusing ya. Nah ya, jadi kurang lebihnya ya bisa aja dia membentuk seperti triangle pattern ya. Ini untuk bagian atasnya resistannya, ini untuk trendline bawahnya ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendeknya area resistannya ya. Kalau misalkan dia mampu breakout, ini kurang baik untuk altcoinnya ya. Tapi kalau breakout ke atas maksudnya ya. Tapi kalau dia breakdown ke bawah, ini pertanda cukup baik untuk altcoinnya ya. Jadi kalau misalkan dia breakdown, bisa diperhatikan terlebih dahulu di kisaran 43,14% nih di area support. Terakhir kali dia sebelum nge-spike lumayan kenceng gitu ya teman-teman secara time frame 1 jamnya. Tapi kalau misalkan dia breakdown lagi dari area sini, next lagi di kisaran 42,9% ya. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan penurunan seperti ini ya, cukup baik untuk altcoinnya ya. Khususnya mungkin buat teman-teman sekalian yang sudah mengakumulasikan altcoin, bisa diperhatikan dulu Bitcoin dominance secara hourly time frame ya teman-teman, untuk beberapa area resisten terdekatnya dan supportnya ya. Paling penting kita mungkin bisa memanfaatkan aja untuk triangle pattern ini untuk jangka pendek, khususnya time frame 1 jam pada Bitcoin dominance. Oke, next ini untuk Bitcoin secara weekly time frame ya. Jadi ini sedikit reminder aja sama teman-teman sekalian ya. Jadi kemarin udah saya sampaikan beberapa kali di video Bitcoin yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat dari sebelumnya dia ketika drop sideways sejenak terus melanjutkan drop lagi. Jadi ingat ini secara weekly time frame ya. Jadi kalau misalkan kita melihat adanya kenaikan ya, secara overall seperti sebelumnya nih, pergerakan sebelumnya sebelum dia jebol dari kisaran 29.000 dolar ya. Di sini kita bisa lihat ya di range area sini nih. Ya, dia tersideways di kisaran 28.500 sampai 32.000 dolar nih.
ya dia sideways di situ nge-spike. Jadi secara weekly-nya ini kelihatan jelas ketika dia drop cuma sideways untuk melanjutkan penurunannya. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk time frame yang lebih kecil seperti hourly atau bahkan daily, wah kan kita ngeliatnya wah ini Bitcoin yang ngepump, tapi secara overall kalau kita lihat dari weekly-nya dia cuma sideways aja. Nah, ini yang perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai ya. Jadi ketika posisi sekarang ini dia mengalami kenaikan ya, let's say ya ngepam lah untuk jangka pendeknya, tetap aja perlu sekali diperhatikan sebelum dia mampu close di atas area $23.000 ya, dia cuman tersideways aja di range kisaran 19.000 sampai $23.000 ya. Dia cuman sideways aja di kisaran sini untuk bagian atasnya nih, teman-teman sebentar. Nih di bagian atas ini ya, dan ini bagian bawahnya ya, dia cuma tersideways di kisaran situ secara overall ya. Tetap aja ini perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai. Jadi bisa aja nanti menjelang mungkin ya, ini mungkin aja menjelang ataupun sebelum nanti keluar data GDP ya, kemudian kenaikan suku bunga dan lain sebagainya ya, bisa aja dia dinaikin dulu atau cuman ya pokoknya tersideways di kisaran 23.000 sampai 19.000 dolar ya. Kalau misalkan nanti GDP-nya jelek, the Fed hawkish, lebih hawkish lagi dan lain sebagainya, bisa aja dia lanjutin drop seperti sebelumnya nih ya, untuk lanjutin drop setelah sideways ya, terus adanya istilahnya pump dulu lah ya, kemudian melanjutkan penurunan ya. Jadi hal seperti itu yang diperhatikan atau diwaspadai. Jadi kalau misalkan dia mengalami penurunan pun masih possible untuk ke kisaran 12.000 sampai 13.000 dolar untuk Bitcoinnya. Jadi itu dulu untuk skenario terburuk. Saya cuma mau reminder aja ke teman-teman sekalian. Jadi balik lagi, data GDP itu sangat-sangat penting dan berpengaruh khususnya pada pergerakan bulan ini teman-teman ya. Jadi itu dulu concernnya. Jadi kalau misalkan dia let's say ini nge-spike pun ke kisaran 22.000 23.000 dolar ya, mungkin kita bisa seneng dalam jangka waktu pendek lah. Cuman belum bukan berarti dia ini udah siap lagi rebound kencang rally, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi tentu aja perlu sekali diwaspadai kisaran 22 sampai 23.000 dolar secara weekly time frame. Dan juga nanti menjelang data GDP itu kalau nggak salah sekitar tanggal 13 ya. Oke, itu sedikit reminder dari saya aja. Jadi bukan untuk kalian FOMO ketika memang dia udah kisaran 22.000 23.000 ya. Jadi kalau misalkan let's say dia mampu close candle di atas 23.000 dolar ya, kemudian juga konfirmasi next candle-nya juga bullish candle lagi ya, itu adanya opportunity untuk dia bisa lanjut lagi penguatan ke kisaran 28.000 29.000 dolar, itu masih ada chance untuk ke sana. Tapi sebelum dia mampu close candle di atas 23.000 dolar dan di follow up dengan bullish candle lagi ya, probabilitasnya dia cuma tersideways aja di kisaran sini sebelum melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi itu yang perlu sekali diperhatikan. Next, ini untuk secara daily time frame untuk si Bitcoin ya. Yes, ini pembahasan yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan. Ketika memang dia udah drop, kemudian dia mantul nih ya, kemudian dia turun juga nih, tapi red candle-nya itu terhitung kecil-kecil nih. Ya, kita bisa lihat nih ya, kecil, kemudian dia tersideways di kisaran sini ya, mampu bertahan di atas 19.000 dolar ya secara daily time frame, dan akhirnya rebound dia nih, rebound. Dan sama seperti pembahasan kemarin ya, ini tarikan Fibo dari swing high-nya dia di sini ke swing low-nya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio. Dan golden ratio yang pertama ini adanya confluence of resistance udah di breakout ya. Ini di kisaran 19.850 dolar. Next lagi ini lagi di testing nih ya, di kisaran 20.200-an. Next lagi di kisaran 20.600-an dolar. Jadi bisa diperhatikan tetap aja untuk beberapa golden ratio ini ya, sekarang kan baru ngepump dan belum ada rejection yang signifikan gitulah teman-teman ya, karena juga baru berlangsung pumpnya. Dan next lagi kalau misalkan ini mampu di break ya, let's say sampai retracement 0,6 aja ini mampu di breakout ya. Next target lagi di strong resistannya di sini, box warna hijau ini di kisaran 21.500 sampai 21.800 dolar nih ya. Jadi area ini bisa sekali diwaspadai. Nah, kalau misalkan area ini pun mampu di breakout sama Bitcoin gitu ya, nah ini next lagi nih, ini area terakhir kali dia kena ya, bisa dibilang buang barang cukup besar lah ya, ini whales dan lain sebagainya di kisaran 22.500 sampai 23.300 dolar yang belum pernah sama sekali disentuh lagi semenjak terakhir kali ini 16 Juni 2022 ya. Jadi mungkin teman-teman sering dengar juga ya, kalau misalkan sebuah resisten itu benar-benar jarang disentuh ya, probabilitasnya untuk kena rejection itu cukup besar
ya, karena memang jarang disentuh. Jadi kita bisa lihat ini terakhir kali disentuh, ini benar-benar di drop signifikan. Jadi kalau misalkan market ini going up, ya bahkan bisa ngetes ke box warna biru ini di kisaran 22.500 sampai 23.300 dolar, itu benar-benar harus diwaspadai ya. Terlebih juga ini secara daily plus juga ada EMA 34 nih, itu garis warna birunya. Jadi ini benar-benar strong resistance, next target lagi yang belum pernah di break ya, ataupun disentuh lagi semenjak 16 Juni 2022 gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang mungkin mau ngelakuin short atau mau akumulasi bear gitu teman-teman ya. Ini menjadi area yang benar-benar penting ataupun krusial yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian ya. Tentunya pertama kita harus lihat dulu dia mampu break dulu nih dari beberapa golden ratio ini, ngetes next resistance ya di box warna hijau ini di kisaran 21.500 dan 21.800 dolar untuk mencapai next lagi untuk strong resistance di box warna biru ini secara daily time frame. Ya, jadi itu dulu concernnya yang perlu diperhatikan ya. Untuk beberapa next target resistance kan biasa nanya nih, kalau secara daily target resistance di kisaran berapa sudah saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Balik lagi ke trade plan kalian masing-masing, oke? Next ini secara hourly khususnya 1 jam teman-teman ya, sedikit update dari saya. Jadi memang terakhir kali ketika memang dia sudah nge-spike nih sampai 19.600-an, kemudian dia drop sampai jebol lagi dari trend line resistance dari si falling wedge pattern ini. Ya, kemudian dia tertahan nih di 19.000, dia mampu bertahan dan akhirnya breakout lagi dengan cukup signifikan secara time frame 1 jam. Ya, beberapa golden ratio yang kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian, kisaran 19.300-an, 19.400-an dolar ini mampu di break juga ya. So, di kisaran sini juga akan saya hapus dulu ya biar lebih clear lagi. Ini juga ini mampu, udah mampu ini dihapus lagi ya, udah mampu di breakout. Dan kita bisa perhatikan sama-sama ya, ketika memang dia sudah mampu breakout nih, mampu breakout dan dia lumayan tertahan nih di box warna hijau ini, yang sebelumnya menjadi area support dari pergerakan Bitcoin sebelumnya di sekitaran tanggal 29 Juni, 30 Juni nih, kisar-kisaran tanggal itu ya. Ini kena rejection, kemudian dia drop ataupun ya koreksi dulu lah, retest nih hitungannya nih. Di sini retest ke bagian bawah nih, di bagian sini. Yang sebelumnya menjadi area resistan. Kita bisa perhatikan nih resistan belum mampu benar-benar di breakout gitu ya di close candle-in. Akhirnya ini mampu di breakout di close candle di atas. Ketika dia koreksi pun ini koreksi wajar sekali untuk ngetes lagi kisaran 19.500 dolar, kemudian melanjutkan penguatannya ya. Jadi istilahnya ini koreksi wajar lah, bisa dibilang ini wajar banget koreksinya. Secara time frame 1 jam kelihatan banget. Ini walaupun sempat struggling ya di box warna hijau ini, sempat struggling akhirnya mampu di break juga. Dan sekarang ini secara time frame 1 jam ya, ini lagi ngetes di box warna biru ini di sekitar 20.300-an sampai 20.500-an, 20.600 dolar lah. Ya, sekitar range area sini dia udah mulai slowing down ya atau tersideways, sama seperti sebelumnya ketika memang dia udah visit resistance, dia koreksi ataupun kita bisa bilang tersideways dulu sebelum dia make decision apakah mampu dia sorong lagi ke atas atau breakout lagi atau malah dia koreksi lagi lebih lanjut ya. Jadi area sini masih area yang benar-benar perlu diperhatikan untuk jangka pendek posisi sekarang ini teman-teman ya. Dan ya dia masih bermain di range kisaran 20.100 sampai 20.500 dolar. Di kisaran situ dia masih tersideways aja. Jadi palingan bisa diperhatikan terlebih dahulu kalau misalkan dia melanjutkan koreksinya ya. Ini menjadi area potensi penurunan dia atau koreksinya dia kisaran 19.800 sampai 19.900-an dolar, plus di situ ada EMA 34 secara time frame 1 jamnya. Tapi kalau misalkan dari area sini dia mampu breakout gitu ya, next target kisaran berapa lagi bro? Ya kita bisa diperhatikan untuk tekanan seller terakhir kali ini masuk di kisaran area sini ya teman-teman. Nah di kisaran area sini nih. Nah di range area sini ya, di box warna kuning ini di kisaran 20.900 sampai 21.200 dolar lah. Kisaran area situ menjadi next target lagi untuk Bitcoin secara time frame 1 jam. Kalau kita lihat dari terakhir kali dia kena tekanan yang cukup signifikan di kisaran area situ, plus juga sebelumnya ini menjadi area support atau tahanan dari pergerakan Bitcoin sebelumnya. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk next resistance dan next supportnya lagi untuk si Bitcoin secara time frame 1 jamnya ya. Next ini mungkin sedikit time frame 4 jam aja ya. Ini udah mampu break dari RSI level 50-nya. Jadi kemungkinan kita lebih bisa ngelihat untuk si Bitcoin ini pergerakannya itu lumayan lah gitu ya, ketimbang dia masih berada di bawah level 50 secara RSI time frame hourly khususnya. Ini sekarang kan pembahasannya time frame 4 jam ya.
Palingan memang sama seperti yang tadi areanya, kalau misalkan dia masih melanjutkan penurunannya atau koreksinya, ini adalah area make sense untuk dia koreksi kisaran 19.800-an, 19.900-an, yaitu adalah istilahnya area retest yang normal untuk si Bitcoin. Kalau ini kuat ya untuk bisa melanjutkan penguatannya ke next targetnya gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Ini secara time frame 4 jam ya, perlu sekali diperhatikan. Balik lagi beberapa target resisten yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman ya. Ini resisten yang sedang di testing dan next target resistennya lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat sebelum kalian make decision atas transaksi kalian masing-masing. Itu aja, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.